Pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali Warta UKM kembali hadir di akhir pekan Anda. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan beragam informasi seputar usaha kecil menengah yang telah dirangkum oleh kantor Berita Antara. Dan pemirsa, inilah Warta UKM selengkapnya. Seduhan rempah-rempah serta dedaunan dan kulit kayu kering yang disebut wedang uwuh merupakan minuman tradisional masyarakat Jawa yang didapat dari resep leluhur. Seorang pelaku usaha di Bantul, Yogyakarta berinovasi menyajikan wedang uwuh yang dikemas sehingga bisa diseduh, dicelup, atau disajikan dalam bentuk sirup. Berbagai rempah kering seperti dedaunan dan kulit kayu sepintas memang terlihat tak menarik. Namun di balik semua itu, bila dicampur, diramu dan diseduh, ternyata memiliki cita rasa yang nikmat dan menyehatkan bila diminum. Inilah yang disebut wedang uwuh, minuman tradisional masyarakat Jawa yang asal muasalnya merupakan resep para leluhur. Wedang uwuh yang kaya antioksidan ini berkhasiat untuk menyegarkan badan. Di tangan Retno Septiani, wedang uwuh disajikan dalam berbagai bentuk dan varian. Di rumah produksinya di Desa Sri Martani, Kecamatan Piungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, ada racikan original, seduhan, celup, hingga sirup. Namun bahan dasarnya tetaplah uwuh atau dedaunan kering, serutan atau kulit kayu, serta rempah-rempah yang dikeringkan, seperti jahe, kayu secang, daun kayu manis, daun pala, dan cengkeh. Usaha pembuatan wedang uwuh sudah digeluti Retno sejak 2006 dan telah mampu menjangkau wilayah di luar Yogyakarta melalui jejaring supermarket. Bahkan wedang uwuh buatan Bantul ini sempat dipasarkan di Jeddah Saudi Arabia dan Swiss di benua Eropa. Kami mencoba menginovasi wedang uwuh ini bentuknya dalam bentuk kering sehingga lebih tahan lama dan tidak perlu dicuci kembali pada waktu penyajian, sehingga produk yang kami hasilkan lebih bersih dan lebih higienis. Dengan mempekerjakan 10 orang, Retno mampu memproduksi wedang uwuh sebanyak 30.000 hingga 50.000 bungkus per bulan. Untuk harga bergantung variasinya, mulai dari Rp3.000 per bungkus hingga Rp28.000 untuk penyajian berbentuk sirup dalam botol. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, dari Yogyakarta kita ke Jawa Timur. Membeli atau menjual kulit harimau tentu tidak diizinkan, mengingat hewan itu dilindungi oleh undang-undang. Namun seorang pemuda asal Magetan, Jawa Timur memiliki cara lain agar bisa menjualnya, yakni dengan menyablon kulit sapi bermotifkan macan tutul, harimau, ataupun zebra. Hasilnya pun banyak diminati oleh masyarakat. Sekilas benda ini memang terlihat layaknya kulit macan tutul, walaupun dalam kenyataannya terbuat dari kulit sapi yang disablon sedemikian rupa sehingga begitu menyerupai kulit macan tutul. Inilah usaha kreatif yang ditekuni Debbie Catur, seorang warga desa Balegondo, Kecamatan Ngariboyo, Magetan, Jawa Timur. Pembuatan dimulai dengan penyemprotan cat pada lembaran kulit sapi polos dengan menggunakan mal cetakan. Dan untuk menyempurnakan, dilakukan pewarnaan secara manual dengan menggunakan kuas untuk menghasilkan kesan warna menyerupai motif asli kulit macan tutul. Monoton. Nah, di sini saya berusaha mengembangkan jadi macam-macam motif seperti leopard yang 2 warna dan tutul, zebra, dan macam-macam yang otomatis lebih diminati orang. Dengan harga jual Rp1,5 juta per lembar, kerajinan kulit yang ditekuni Debbie sejak 3 tahun yang lalu ini telah banyak mendapat pelanggan dari berbagai daerah, utamanya dari usaha kerajinan yang terbuat dari kulit, seperti dari Yogyakarta, Semarang, Denpasar, hingga Uni Emirat Arab. Dengan hanya dibantu ibunya Sri Mulyani, dalam sebulan Debbie bisa membuat antara 50 hingga 60 lembar kulit bermotif macan tutul. Bahkan tidak jarang dia mendapat pesanan kulit bermotif harimau dan zebra.
Dari Magetan, Jawa Timur, Roma Dwi Juliandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, berawal dari perasaan iba melihat seorang wali murid yang memulung botol air mineral, membuat Tatik Simanjuntak, seorang tenaga pengajar, memutar otak. Perempuan parubaya ini berpikir bagaimana caranya botol-botol mineral itu bisa lebih bermanfaat. Terbesitlah di benak Tatik untuk membuat bunga anggrek yang menarik serta unik. Menempati stand kecil di area Taman Rekreasi Kota Malang yang berada di belakang Balai Kota tidak menyurutkan semangat Tatik untuk berkarya. Bunga anggrek buah tangannya selain indah juga unik karena berasal dari bahan daur ulang, yaitu botol bekas air mineral. Proses pembuatan bunga anggrek yang diberi nama anggrek RC ini tergolong relatif mudah. Botol air mineral yang sudah dibersihkan dipotong dengan gunting sesuai bentuk dan kebutuhan. Potongan bentuk yang menyerupai bentuk tangkai dan kelopak bunga ini direkatkan dengan cara dibakar menggunakan api lilin, sehingga terbentuklah sekuntum bunga anggrek yang cukup menarik. Agar terlihat sama dengan bunga anggrek sebenarnya, Tatik mengecatnya dengan aneka warna, berbahan akrilik hingga cat kuku. Bagian-bagian detail dari bunga ini dicat dengan penuh ketelitian dan kesabaran, sehingga menghasilkan bunga anggrek yang sangat menawan. Untuk memiliki bunga anggrek RC buah karya Tatik ini, tidak perlu merogoh dompet terlalu dalam. Bunga menawan ini harganya antara 50 hingga 70 ribu rupiah untuk satu pot kecil berisi 1-3 tangkai bunga. Murid saya itu kan ada yang orang tuanya pemulung. Nah, waktu saya berpapasan dengan orang tua mereka itu, bawa botol yang botol aqua itu banyak sekali. Terus saya waktu ngajar anak-anak di sekolahan itu saya kasih materi ya daur ulang. Kok tiba-tiba dia itu membakar ini sedotan. Sedotan itu dibakar ya, sedotan es itu dibakar, setelah cendol itu dibakar, terus pinggirnya itu kan keluar draperinya itu. Akhirnya terus saya terpikir, oh iya ya, kenapa nggak dipotong-potong terus dibakar saja. Nah itu. Tatik belum bisa fokus dalam membuat kreasi bunga anggrek ini karena kesibukannya sebagai tenaga pengajar dan seorang motivator. Namun nantinya dia akan berusaha untuk meluangkan waktu lebih banyak karena sudah banyak orang yang menyukai hasil karyanya itu. Dari Malang, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, usai jeda berikut, Warta UKM akan kembali dengan informasi seputar usaha yang baru dirintis beberapa bulan namun sudah memiliki banyak keuntungan. Tetaplah bersama kami.